Halo teman-teman sahabat kehidupan. Nah ini kita ketemu lagi nih sama Pak Ade Trisno. Hari ini Pak Ade apa? Kita mau ngobrol ini tentang apa nih? Sambil ngopi ya. Iya. Kita menikmati secangkir kopi sampai habis, obrolan enak nih. Istilahnya hanya menyampaikan kebenaran. Jadi menyampaikan kebenaran itu yang penting kita itu hanya menyampaikan nih. Masalah diterima apa enggak itu tergantung pendengar apa penikmat itu sendiri. Jadi mau benar mau enggak, gimana orang itu menerima. Pada dasarnya itu kita hanya menyampaikan. Jangan sampai kita enggak sesuatu itu akan jadi ilmu kalau kita enggak dinolin dulu nih, hanya mendengar. Kalau enggak ada niatan mendengar, itu enggak bakalan ada ilmu yang diambil di situ obrolan itu. Iya. Emang bener sih Pak Ade. Jadi kalau orang berbicara tapi kita cuma hanya bisa nimpalin tanpa tahu ilmunya di sana, apalagi tidak mempraktekkan, itu nggak akan ketemu dari apa yang didengar. Jadi selama ini memang sih banyak orang itu tidak mau jadi seorang pendengar, mau jadi seorang pembicara. Karena kenapa? Ya mungkin itu sifat asli manusia ya. Kembali lagi, hanya ingin dimengerti tapi tidak ingin mengerti orang lain. Sebetulnya itu bukan sifat manusia. Sifatnya itu cenderung merasa benar sendiri. Merasa benar sendiri ya. Bukan pengen tahu apa yang disampaikan. Nah Ya. itu yang masalahnya di situ. Selagi orang itu mau mendengar, itu bahasa mendengar itu paling susah. Ya, setiap orang mendengar itu ada ilmunya. Pasti ada ilmu yang dapat sana. Kalau sekedar nimpah itu nggak ada, berarti nggak ada fokus pembicaraan. Ya kan ada orang cerita begini Pak De, kayak mungkin diantara suka dan tidak suka ya. Ketika seseorang berkata A, misalkan belum selesai berkata A-nya ini udah dipotong duluan. Kan banyak sering seperti itu Pak De. Jadi penyampaiannya itu nggak nyampe full, hanya nyampe setengah saja. Dan orang juga udah merasa dia itu paling mengerti gitu loh, si pendengar ini. Tapi memang benar loh Pak De, kadang emang kalau ketika ada seseorang berbicara ya kita harus mendengarkan dulu sampai habis. Kalau kita nggak mendengarkan sampai habis, di sana itu kadang banyak perumpamaan. Nah dari setengah perumpamaan itulah yang kadang tidak sampai habis mendengar, itu yang dipakai. Sehingga kan sering ada miskomunikasi. Nah itulah timbul miskomunikasi seperti itu. Karena dia mendapatkan cerita itu nggak utuh. Nggak utuh, iya betul. Terus itu salah satu, di situ ada potensi salah paham itu di situ. Di potensi itu yang dipotong itu karena pendengaran yang mendengar nggak utuh, penyampaiannya juga nggak utuh. Melihat dan mendengar pun nggak ada utuh semua. Jadi dia hanya melihat sepihak saja. Terkadang kan orang melihat hanya dari covernya aja. Dalamnya itu dia nggak tahu seperti apa isinya, keinginannya atau kemauannya seperti apa.
atau isi daripada penyampaian itu seperti apa, karena dia sudah ada ketidaksukaan Pak Ade. Pernah dengar kata bahasa itu gak Pak Ade? Iya. Jadi ketika kita tidak suka dengan seseorang, lalu dia berkata, kita pasti mau sebenar apapun dia berkata, kita tidak akan pernah percaya dengannya. Karena apa? Mindset kita ini sudah tidak percaya. Jadi kalau udah tidak percaya begitu kan sulit juga Pak Ade untuk meyakinkan dia bahwa misalkan gula itu manis loh, gitu loh. Jadi itu emang benar sih, dasarnya orang ngobrol itu bisa klop itu harus seneng dulu. Nah, nggak usah jauh-jauh lah. Kayak kita, saya sama Pak Ade aja. Kita kalau ngobrol kan enak, asik gitu loh. Coba kalau kita nggak asik ngobrol, yakin obrolan itu akan nyambung. Yakin, cuman paling ya saya hello apa kabar doang, habis itu ya sudah. Nah itulah emang harus disukai dulu. Kalau memang tidak disukai, sulit juga Pak De untuk meyakinkan bahwa penyampaian apa yang mau kita sampaikan itu bisa diterima seutuhnya. Soalnya dasarnya itu untuk menyampaikan sesuatu, dengan menyampaikan itu menurut yang penyampai itu benar, itu nggak akan ketemu kalau nggak mau mendengar. Nah, itu di situ. Sedangkan orang itu yang susah itu belajar mendengar. Soalnya pada dasarnya orang itu kan dilahirkan itu hanya mendengar. Awalnya nih, contoh misalnya kita baru lahir itu hanya mendengar. Nggak bisa ngomong ya. Ngomong nggak bisa protes. Cuman setelah memori kita udah jalan, segalanya udah normal, itu nggak buat jadi acuan bahwa dengan mendengar itu akan menambah ilmu. Nah itu yang kita yang suka lupa pada awalnya kita lahir. Ya kalau nggak percaya kan, bayi lahir kan nggak bisa ngapa-ngapain. Iya benar emang. Nah disitulah kita suka melupakan hal yang basic, tapi itu nggak jadi pelajaran. Oh, iya. Siapapun akan mengakui bahwa bayi lahir itu hanya mendengar. Iya benar juga ya Pak De ya. Siapa yang menyangkal nggak bisa? Iya ya, bayi lahir itu cuma bisa ngedengar doang. Kalau tuh Iya. mungkin 2 tahun ya. Sedangkan 2 tahun itu belum sempurna. Belum sempurna. Bahkan ada yang sampai 3 tahun. Kayak Gunggis dulu 3,5 tahun dia baru bisa ngomong TV. Nah itu kalau kita menyadari dari hal yang dasar itu, kita harus belajar ke hal yang dasar, yang siapapun nggak akan membantah. Iya. Siapa yang akan membantah bahwa bayi bisa ngomong? Dia hanya mendengar. Dia keinginan hanya kode. Gitu. Keinginan itu hanya kode. Misalnya nih, kode belum tentu pas juga. Misalnya anak kita nangis, kita hanya perkiraan. Makanya untuk mengetahui yang pas itu harus ngomong. Iya. Makanya istilah Menerka. Ya kalau bayi nangis kan kita cuma menerka. Oh jangan-jangan ini ngompol. Oh jangan-jangan ini gitu kan. Oh jangan-jangan gitu semut gitu. pasti kayak gitu. Jadi kita harus belajar ke dasarnya dulu kalau ingin hidup kita itu selalu terkontrol. Misalnya jangan marah kalau penyampaiannya nggak didengar. Apa
penyampaiannya, apa dia disampaikan lagi marah. Nah di situ kita analisa juga. Jadi kayak seorang pemimpin juga nggak gampang, nggak setiap orang itu mendengar. Iya, 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 iya. Berarti kembali lagi pada seorang pemimpin ya. Makanya di situ seorang pemimpin itu harus selalu mempelajari hal yang basic kayak gitu. Anggap aja yang di depannya itu bayi semua, nggak bisa ngomong. Artinya kenapa nggak dianggap nggak bisa ngomong? Kita penyampaiannya harus jelas. Apa yang nggak jelas harus ditanyain, udah jelas belum, kayak gitu. Nah disitulah komunikasi akan berjalan, interaksi akan jalan sesuai dengan keinginan. Nah, itu bahasa seorang pemimpin. Selama sebetulnya ilmu itu, kenapa dikatakan ilmu? Itu kan ilmu itu metode. Ilmu itu metode. Baik apapun itu metode. Mau secara teknologi, secara apa itu kan hanya mempermudah. Komunikasi juga ada metodenya. Jadi seorang pemimpin banyak nggak didengar, harusnya merubah metodenya ya. Apa evaluasi lah. Evaluasi. Apakah metodenya nggak pas, apa gimana, bukan anak buah yang diomelin terus. Metodenya dia udah pas belum, kalau perlu direkam lagi, diulang lagi ya. Soalnya penyampaian yang emosi itu nggak bakal didengar sama anak buah. Kalau nggak percaya coba aja situ. Jangan jauh lah sama anak istri. Kalau kita penyampaiannya walaupun benar tapi emosi dibentak-bentak, coba denger nggak anak kita? Males juga sih. Mah berontak. Tapi kalau dikasih semangat beda lagi loh Pak De. Ya kayak kemarin Gungis itu nggak bisa loh nyalain korek api. Terus aku pernah ngomong begini, kakak tuh masa nyalain korek api aja nggak bisa? Saya bilang gitu kan. Dicobain sama dia, tek bener nggak bisa. Kakak itu metode untuk menyalakannya salah, teknik untuk menyalakan korek apinya salah kak. Sempatlah aku bilang begini sama dia, kalau kakak begini terus sampai kapan kakak bisa nyalain korek api? Mulai SD dia nangis murung aja dia. Terus aku lihat, aku perhatiin, terus tetap dinyalain sama dia, tapi begini tek begini. Kak, kalau kakak nyalain korek api caranya seperti itu nggak akan pernah bisa nyala kak. Kakak harus tahu tekniknya yang benar seperti apa. Teknik yang benar seperti kita akhirnya ngasih contoh. Yang benar itu kita kasih contoh dulu. Iya. Tekniknya seperti ini loh. Tarik begini, dipencet bawahnya. Dia bilang gitu kan. Tapi panas dia bilang gitu kan. Panas karena kamu tekniknya salah. Kamu megang yang bagian perputarannya ini dia itu besi. Kalau kakak sentuh ini panas dianya lama-lama. Saya bilang gitu kan. Beginiin aja. Dia masih murung, dia begini aja. Terus saya bilang begini. Coba kakak berkata, saya bisa menyalakan korek api ini. Saya bilang, itu kata semangat saya yang pertama. Saya bisa menyalakan korek api ini. Saya bisa ulangi. Saya bisa menyalakan korek api. Ngomongnya yang kencang, meyakinkan dan penuh percaya diri kak. Kalau kakak penuh percaya diri, saya jamin. Saya bilang, papi jamin nyala itu korek. Saya bilang begitu kan. Dia bilang, saya bisa menyalakan korek api ini. Dia bilang gitu kan. Terus saya bisa menyalakan, nah sambil nyalain, saya bisa menyalakan korek api ini. Oke kak, terus. Saya bilang begitu sama saya Pak De. Terus kak, udah mulai nyala kak, Saya bilang begitu. Wah, digini sama dia. Saya bisa menyalakan korek api. Bener nyala. Tak, nyala. Baru nyalain lupa. Saya bilang, bisa kan kak? Yakin kan kakak bisa? Ya Pi bisa, dia bilang gitu. Pada dasarnya semua orang itu bisa kak.
Dia tidak bisa, pertama, tidak ada support dan dukungan dari orang. Kedua, terlalu banyak tekanan sama omongan negatif dari luar. Itu yang bikin kadang kita down. Saya bilang, coba kalau papi bilang begini sama kakak, kakak tuh gak akan pernah bisa nyalain. Tapi akan nyala. Makanya itulah kita perlu emang perlu ngasih dukungan support emang. Itu yang paling utama Pak De. Makanya sama kayak analisa dan evaluasi yang barusan Pak De bilang juga sama seperti itu. Emang kadang kita perlu merefleksi diri kita sendiri tentang kejadian kah, tentang musibah, bahkan tentang apapun yang terjadi. Emang perlu dianalisa dan evaluasi. Bukan hanya dalam bidang pekerjaan, bahkan kalau menurut saya di bidang untuk diri sendiri juga harus. Kayak misalkan begini, Pak De kemarin kena stroke kan, stroke parah. Jadi ini Pak De ini kena stroke parah, dia sampai mulutnya menyong. Saya tahu lah parah lah kondisinya waktu itu. Tapi sekarang bisa seperti ini lagi ya karena pertama mungkin merefleksi, menganalisa ini kenapa saya bisa seperti ini. Setelah itu lakukan beberapa metode penyembuhan. Entah apa namanya, ke dokter, terapi. Tapi yang paling utama dari diri sendiri, kepercayaan bahwa saya akan sembuh. Kalau nggak ada kepercayaan saya akan sembuh, yakin sembuh nggak akan sembuh. Jadi analisa itu istilahnya kita mentafakuri diri itu untuk diri sendiri, dan sesungguhnya orang itu tahu. Nah, itu. Kalau dia mau, bahasa yang gampang itu ya merenungkan diri kita itu apa sih, dan terutama di saat sadar apa enggak hati kita itu ngomong terus. Nah, berarti kembali lagi ke hati lagi kan, ke diri sendiri. Nah, di kala itu masalahnya itu yang ngomong itu apa nih? Cuman bahasa itu susah diomongin dan susah dipahamin orang lain. Kalau kita misalnya, situ harus dengerin kata hati. Kata hati yang gimana? Kalau orang itu nggak percaya, nggak secara logik. Padahal kita kan hati kita itu ngomong tahu, tapi kalau orang di masa hati ngomong. Nah, kalau nggak tahu kayak gitu repot juga itu. Repotnya itu untuk pada dasarnya orang yang ujuk-ujuk stroke itu kan pada dasarnya karena masalah hati. Nah itu kalau yang jadi kejujuran, mulai belajar sama jujur sama diri kita sendiri. Baik jujur itu, oh iya hati saya ngomong begini, setelah ngomong diyakini oh iya ini kekurangan saya, hati itu nunjukin. Tapi kalau orang itu mau mencari yang nggak sembuh-sembuh itu, hati yang ngomong terus itu yang susah. Kalau nggak tahu. Berarti kayak Pak De kemarin stroke itu karena apa namanya, ada berarti apa namanya ya, ada ketidakseimbangan berarti. Betul. Dengan kata hati dengan apa yang dilakukan. Betul. Akhirnya Pak De ngikutin lagi dengan kata hati lagi. Meyakini bahwa oh iya ini loh hati saya berkata seperti ini yang harus saya lakukan. Itu salah satu. Sebetulnya diri kita itu bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Cuman harus ada pemandunya. Terus kita juga harus jujur kalau ditanya sama yang mengerti. Iya. Nah kalau nggak jujur itu nggak akan ada berubah. Misalnya nih, setiap orang kan kata saya nih misalnya,
hati sampean ini ngomong terus, sampean percaya enggak? Enggak, saya enggak ngomong apa-apa. Itu juga susah. Padahal ngomong hati kita sendiri itu tahu. Dan Apa saya ya- meyakinin apa itu. yang salah, apa yang benar ya. Mm-mm. Padahal hati itu sudah bicara bahwa dia sudah memberitahu bahwa kamu salah loh. Hmm. Tapi kamu tetap melakukan. Hmm. Seperti itu ya Pak De maksudnya. Nah, jadi orang itu kalau banyak penyakitnya itu tanyakan sama diri sendiri. Dokter itu kan nanya, kamu sakitnya apa, yang dirasa apa. Dia nggak ngerti. Yang tahu diri kita sendiri. Nah, Iya. jadi itu cuman bahasa itu kurang populer karena pada dasarnya itu kuncinya yang kalau yang saya alami loh. Mungkin lebih bagus kayaknya pakai bahasa hati ya Pak De. Bahasa hati untuk diri sendiri. Soalnya orang kata keyakinan saya nih. Iya. Itu. Engkong. Udah mah. Saya tanya sama dia, Kong, masih sehat aja, rokok masih, kopi masih, sehat, jangan stres, ikuti kata hati. Udah nggak usah neko-neko, cukup semuanya. Iya, jangan sampai kita Iya. itu cukup gitu setelah dapat gelar. Nah, Gelarnya apa? aleme. Almarhum. Almarhum cukup. Maksudnya itu gelar almarhum itu yang mencukupkan itu yang kuasa. Yang kuasa. Jadi kebaikannya ya cukup segitu, kejelekannya cukup segitu. Tapi kan kita nggak pengen kejelekan yang banyak. Mudah-mudahan kita kebaikannya yang cukup, Kebaikannya yang cukup. kejelekannya sedikit. Jadi bisa istilah utang itu bisa nutup utang. Oh. Nggak kebaikannya yang banyak Pak De. Nah jadi sesungguhnya kan kebaikan yang banyak, kejelekan yang sedikit, itu kan kayak ngutang itu. Kayak ngutang. Tapi nggak sadar kita itu utang sama diri kita sendiri itu nggak ngerti. Wah, bahasa bagus lagi nih. Jadi Sebenarnya tanpa kita sadari kita sebenarnya punya utang sama diri kita sendiri ya. Tapi orang nggak tahu. orang itu nggak menyadari, bukan nggak tahu, Nggak menyadari. nggak menyadari. Nah, Artinya apa? Utang pada diri sendiri itu. Makanya kan perbuatan kita yang baik dan yang buruk tiap hari itu, makanya ada perintah kalau di saya itu suruh banyak-banyak merenung, mentafakuri diri. Itu kan suruh apa yang udah kita perbuat hari ini dan apa perbaik, apakah buruk apa jelek kita tahu kita. Kalau kesimpulan ini hari ini udah ada kesimpulan, wah ini banyak yang jelek, gimana jeleknya itu kita berkurangin untuk hari besoknya lagi, kebaikannya yang ditambah. Nah, kayak gitu Mas. Utang sama diri sendiri itu jarang disadari. iya ya benar juga ya Pak De. Ternyata diam-diam kita banyak utang sama diri sendiri. Hari ini kita berbuat, ternyata jeleknya makin banyak, besok diperbanyak lagi. Iya. Makanya kan begini, di dalam keyakinan saya itu kalau berbuat sesuatu yang baik itu cepat disegerakan, seolah-olah kebaikan hari ini itu kebaikan yang terakhir gitu. Banyak sih. Kalau kejelekan, jangan sampai kejelekan hari ini kejelekan yang terakhir juga. Iya. Jangan sampai diulang gitu loh. Iya ya benar juga ya Pak De. Ya itu hanya orang-orang yang udah mau mendengarkan
hati sendiri. Selama hati sendiri jarang didengar, coba tanyain bosnya. Misalnya situ kan punya bos nih. Bos itu hari ini udah berbuat apa? Ini nih. Itu baik apa buruk? Itu kalau jujur tahu. Orang dia sendiri, cuman kebanyakan orang itu akan lupa dengan baik apa enggak karena terbiasa enggak baiknya ya Dilupakan. enggak terasa kalau itu buruk. Oh, apa mungkin bahasanya hatinya sudah tertutup ya? Bukan. Kalau tertutup itu mudah terlalu fatal. Bahasanya Itu apa, Pak? hatinya yang keras. Hatinya yang keras. Iya. Jadi kalau berdoa itu mohon dilembutkan hatinya. Tapi emang benar loh Pak Ade. Saya nih menganalisa omongan Pak Ade barusan. Saya jadi teringat. Dulu tahu kan Pak Ade, saya suka melihara burung kan ya. Saya suka melihara burung dulu. Terus itu burung saya liatin aja. Saya liatin itu burung. Itu kayak ngomong gitu loh Pak Ade. Mungkin ini percaya nggak percaya ya. Mungkin ya ini kembali lagi lah ke kepercayaan gitu lah. Ketika saya ngeliat itu burung, saya malah berpikirnya begini. Kalau saya misalkan dalam sangkar ini terus, apa nggak saya kayak di penjara ya? Itu yang saya pikirkan dulu Pak De. Sampai ending ceritanya, saya udah nggak melihara hewan apa lagi sekarang. Karena saya sendiri udah, aduh, kalau suatu hari nanti tiba-tiba gua berada dalam satu kotak seperti itu yang nggak bisa kemana-mana, waduh, sedih juga ya, gitu loh. Itu kalau menurut ajaran yang baku, melihara burung itu kalau di dalam sana nggak boleh. Ya, oh gitu Pak De. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena itu ya perumpamaan orang yang di penjara. Oke lah, dikasih makan, kasih minum. Emang kebutuhannya itu doang. Dia nggak pengen main, nggak pengen punya istri. Iya. Di situ ntar. Iya, benar juga ya. Bagi orang yang melihara burung itu ada pertanggungjawaban. Oh, ada pertanggungjawaban tersendiri. Makanya setiap kalau di saya nih, makanya ada faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, faman ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Perbuatan sekecil sebiji zarah pun akan dipertanggungjawabkan. Termasuk melihara burung itu ya. Ya segalanya. Segalanya, apapun itu. Apapun itu. Apalagi itu kategori secara ya istilah hak orang hidup. Orang itu. Hak dia hidup itu udah dikurung. Aduh. Saya nggak tahu kenapa Pak. Jadi saya sendiri juga udah kok jadi nggak ini ya, saya bilang nggak tega banget, saya bilang gitu. Tapi kalau saya sependapat. Kalau seneng ya sekedar kalau ada burung ya yang lepas ya emang biar lepas, yang menikmati nggak cuman situ sendiri yang pengen menikmati burung itu. Orang lain juga sama. Orang saya aja kemarin mau dikasih burung murah ya saya tolak, saya bilang udah nggak usah, saya bilang gitu. Ya itu bedanya kalau kita ngomong di umum, secara umum nggak akan didengar orang. Nggak akan ya. Dan saya juga nggak akan ngomong. Tapi memang itu kan apa namanya, kembali lagi ke orangnya, ke hobi, kesenangan gitu loh. Kita juga nggak bisa kan, kata Pade, semua itu kan kembali akan ada pertanggungjawaban. Sekecil apapun itu pasti ada pertanggungjawabannya kan. Baik apa buruk Ya. Sebenarnya apapun kata Pade itu ya ada benarnya semuanya. Saya bilang, ya saya setuju juga sih Pade. Emang saya sendiri pun kadang merasakan ketika
Yang saya pikirkan itu, saya sering ini loh Pak De, memperumpamakan jika kita dibalik posisinya. Itu yang saya sering lakukan. Kalau saya seperti ini gimana ya gitu. Oh, Ya, enggak lah, saya nggak mau lah. Gitu. Saya jadi burung. Nah, gitu. Saya jadi burung, saya nggak mau lah, saya begitu. Sama seperti yang niat-niatan kita juga kan semuanya kembali lagi seperti itu. Kamu mau bantu orang, mau tidak pun, ya itu kembali kepada niatan lagi. Karena semua apapun yang kita lakukan akan kembali feedback. Entah itu dapat doa, entah dapat itu, segala macam kita nggak tahu lah nanti seperti apa nanti ke depannya. Jadi kebaikan dunia itu apapun keyakinannya akan dibalas. Setiap insan itu akan dibalas kebaikannya. Gitu. Nggak tahu entah kapan ya Pak De. Entah lewat siapapun. Entah lewat siapapun. Tapi kebaikan situ nggak bakalan hilang. Entah akan yang menerima itu anak apa istri di saat ada kesulitan, tahu-tahu ada yang nolong, itu nggak gratis sebetulnya. Tapi memang bener sih Pak De, saya sendiri pun ngerasakan gitu. Cuman bahasa kayak gitu kalau tentang keyakinannya kurang pas, bodoh amat ya orang. Hatinya yang keras tadi, lihat sesuatu yang itu perlu pertolongan, harus ditolong, ya udah tolong. Tapi jika hatinya itu keras, masa bodoh tadi. Jadi begitu. Karena memang hatinya itu tidak pernah diajak diikuti. Dia selalu melawan gitu loh. Benar. Hatinya tuh dilawan gitu. Jadi itu istilahnya setiap orang. Makanya saya meyakini setiap orang itu dapat petunjuk dari yang kuasa. Buktinya petunjuk itu apa? Di dalam hati itu ingat. Jadi kenapa? Maksudnya kalau di keyakinan saya, setiap orang itu dapat petunjuk. Misalnya seseorang yang biasa berbuat baik apa melakukan kebaikan, yang tadinya lupa, terus ingat lagi, itulah petunjuk. Jadi petunjuk itu jangan salah bilang nggak dapat petunjuk. Sebenarnya ada. Dan saya meyakini kalau orang sering mendengarkan hatinya, itu mengakui siapapun itu. Cuman itu jarang dikupas di umum. Dan orang yang mendengarkan hatinya sendiri itu nggak setiap orang menyadari bahwa hati setiap orang itu ngomong. Setiap ada berbuat jelek cuma ngomong. Setiap berbuat baik juga ngomong. Artinya orang itu bisa diukur gini, kalau baik itu pasti diomongin, sering diomongin. Iya. Bahwa baik. Tapi coba itu pasti diredam, ditutupin serapat-rapat mungkin. Itu buktinya gitu. Gampang itu tiap untuk setiap orang. Itu nggak sangkal. Iya, Siapa betul, yang betul. menyangkal? Giliran- Apapun itu caranya. Giliran berbuat baik, giliran berjati. Nah, ditutup rapat-rapat. Tapi suatu hari nanti juga Tuhan pasti akan membuka Pak. Nah itu Dengan cara yang mungkin berbeda, mungkin tidak di satu titik itu juga. cuman kalau ke sana itu ada unsurnya udah keterlaluan kalau yang kuasa yang buka. Oh, keterlaluan ya. Udah keterlaluan. Udah dicek.
kalau kejelekan itu masih normal-normal, artinya udah belum merugikan orang lain, itu masih ditutup sama yang kuasa. Iya. Itu bisa diukur juga, dan itu nggak mengenal orang apapun. Tapi kalau sudah merugikan orang lain ya Pasti dibuka. Dan setiap nggak normal itu penghasilan, itu dia akan menutupi nggak normalnya itu juga. masuk ke penghasilan. Iya. Iya. Taruhlah siapapun itu. Cuman itu harus penuh renungan. Coba aja liatin orang yang nggak normal tuh. Menurut kita itu kan melihat orang itu bukan menilai jelek. Iya. Bukan, itu dijadikan pelajaran. Itu pesannya begitu. Kalau menurut Anda itu baik, ikuti. Kalau menurut Anda itu jelek, jangan kita itu sama dia. Iya juga ya Pak ya. Itu penutupannya begitulah. Siap. Cukup sekian dulu lah. Tapi ada banyak cerita sebenarnya yang apa namanya ingin saya ceritakan gitu Pak Ade. Juga sama. Kalau kita bicara memang silakan. Ya, ada. Saya kan pasti orang bilang begini terhadap seseorang yang sudah dibantu, pasti bilang kamu tuh baik sekali. Pernah ngerasain kayak gitu nggak Pak De? Ketika misalkan Pak De seseorang, Pak De baik sekali, tapi ketika ada seseorang misalkan nih ngasih, pasti orang bilang gitu, wah si itu mah pelit banget gitu, padahal dia punya pinjam duit segini aja nggak dikasih. Pernah nggak Pak De ngerasain kayak gitu? Ya, namanya orang. Nah, Kepentingan pribadi. Cuman ya itulah, saya itu merasakan ya seperti itu yang terjadi saat ini. Makanya saya bilang ke siapapun, teman-teman atau apapun itu, jangan pernah merasa bahwa diri kita itu baik. Tuhan itu hanya sedang menutupi aib-aib kita aja kok. Sama seperti halnya saya gitu. Saya bilang jangan pernah bilang saya baik, saya bilang itu. Karena saya juga bukan orang baik-baik banget. Hanya kegiatannya aja yang baik. Cuman kan saya bilang saya itu tidak pernah tahu apakah yang saya lakukan ini baik apa tidak. Karena apa? Plus minus itu ada di kegiatan sahabat kehidupan itu tadi. Plusnya apa? Bisa menginspirasi, bisa membantu. Minusnya apa? Saya jujur aja, saya sampai sekarang tuh nggak begitu seneng dengan video-video saya bikin. Kenapa? Saya sebenarnya nggak pingin ini, cuman tuntutan apa namanya, karena kan emang segala sesuatu butuh laporan, butuh bukti. Nah itulah Pak Di. Kadang saya sendiri pun nggak tahu apakah ini diantara baik apa buruk gitu. Kalau menurut saya kayak gitu itu sesuatu yang baik itu emang harus diperlihatkan. Artinya di dalam hati kita itu hanya mengajak. Itu nggak ada salahnya.
Berarti kalau menurut pemikiran Pak De sendiri nggak apa-apa ya kayak Nggak gitu ya? apa-apa. Justru kalau sampean video hal-hal yang jelek tuh Nah, nggak boleh. oh, berarti berarti mulai agak tenang nih saya. Saya kan selama ini saya kadang suka mikir begitu loh Pak De. Jujur ya, tadi ketemu saya dari hari Kamis tuh. Apa namanya Guntur sakit ya bilang gitu. Oh ya. Ya itu saya juga sempat tadi ngobrol sama ibu bapaknya, sebenarnya mah saya juga kalau bikin video-video begitu juga sebenarnya saya malas. Saya bilang, Ya cuman enggak. karena merasa saya juga nggak ingin kalau bahasa orang tuh ada yang pernah ngomong ke bahasa saya, ya Gus, kamu tuh bikin video apa namanya bikin konten bahasa kalau kata orang-orang saya bikin konten itu jual sakitnya orang. Saya pikir gini, saya sih sebenarnya saya juga nggak mau seperti ini, cuman karena butuh laporan. Orang pun zaman sekarang kan butuh keyakinan. Saya bilang, sudahlah kembali lagi ke niatan aja lah gitu loh. Jadi gini, Gimana Pak? cara untuk menggugah orang itu kan kita harus punya metode. Itu Ya. salah satu metode yang sampean punya. Hmm. Kalau belum ada cara lain, baru itu ya itu yang dijalanin dulu. Jalanin Itu salah satu pilihan untuk saat ini. untuk saat itu. Tapi nanti kalau misalkan sudah berkembang lagi atau apa? Nah, sudah berkembang, makanya pada dasarnya kan ada gini. Orang itu bikin nama itu kan susah. Nah, Makanya orang itu harus bikin label dulu. bikin label dulu ya. Kalau entar label itu udah dikenal orang, labelnya dibuang pun sampai dikenal orang. Nah, untuk saat ini harus perlu label. Iya. Jadi jangan kita misalnya orang kan kayak wah ini notaris, berarti kan ngurus apa? Tanah, Akte tanah. balik nama. Ada biro jasa itu kan label-label. Tapi seandainya itu udah dibuang, kalau udah terkenal, orang akan datang karena udah tahu. Emang keahliannya di situ, pasti akan datang. Kalau belum siapa yang tahu? Iya, bener juga ya Pak De ya. Kayak gitu. Gak kepikiran saya. Ya itulah teman-teman nih. Saya tuh seneng ngobrol sama Pak De itu ya seperti ini. Jadi banyak bahasa-bahasa atau pemikiran-pemikiran yang sebenarnya saya sering bergejolak dalam hati saya, dalam pikiran saya. Cuman kalau udah setelah ngobrol sama Pak De ini, ada sesuatu hal yang out of the box kalau bahasa saya itu. Pemikiran-pemikiran yang bisa bikin hati saya ini tenang. Gitu. Memang sih kadang kita butuh teman ngobrol Pak De. Ya ngobrol-ngobrol begini doang. Ada ilmu yang bisa kita serap, ada ilmu baru, ada pola-pola atau pemikiran-pemikiran baru. Tentunya yang baik-baik. Semoga aja ini bisa kita jadi bahan cerita nanti ke teman-teman yang lain ya Pak De ya. Untuk sebagai motivasi. Memang kadang kita butuh temen ngobrol begitu supaya ya kita jangan stuck begitu-gitu aja dengan pola pemikiran kita sendiri yang segitu-segitu, jadi ya nggak berkembang-kembang juga pola pikirnya kita. Jadi kan ada kenapa visualisasi itu penting. Kita misalnya seorang donatur lihat kondisinya begini nih kasihan bener kan untuk merangsang. Wah setelah lihat visinya iba karena nggak mungkin donatur ini datang ke tempat yang perlu disantunin itu. Ya sih memang Pak De. Nah, kayak gitu. Jadi banyak donatur saya memang saya sering ngajak mereka, saya bilang ayo ikut yuk, saya bilang gitu kan ke sana supaya apa bisa merasakan. Kalau intinya saya senang justru kalau donatur saya ada yang ikut atau apa, nggak ada yang saya tutup-tutupi sih. Cuman ya itu karena kesibukan mereka, jadinya saya juga nggak bisa memaksakan. Cuman ya itu visualisasi laporan tersebut itu, video-video tersebut emang. Makanya emang kalau orang berjuang itu emang
Yang penting hati kita yang kita luruskan, jangan pengen orang lain nganggap lurus, tapi kita harus konsisten gitu. Dan meyakini kita benar gitu. Iya. Dan bisa dipertanggungjawabkan, intinya kayak gitu. Ya itulah kata pertanggungjawaban itu kadang suka berat Pak. Nah ini kan sebetulnya pertanggungjawaban itu kan artinya setiap orang, misalnya donatur yang ngasih itu perlu penjelasan yang detail. Dan semua bisa detail itu kalau lihat visualisasinya. Iya sih. Dan apa yang kita kasih, barangnya ada. Tersampaikan lah. Lokasinya di mana bisa ada labelnya. Udah kayak gitu aja. Kondisinya di sana seperti apa. Itu. Jangan kita itu mendengarkan ya kayak gitu kan. Makanya ada rumus, setiap orang di satu meeting lah. Itu ada rumus 80% itu langsung oke. Tapi 20% itu akan menanyakan yang serinci-rincinya. Itu udah rumus, nggak bisa. Makanya setiap meeting punya anak buah. Itu nggak mungkin langsung semua serentak. Perlu waktu. Tapi ketika 80% sudah setuju, berarti pemaparannya itu udah bagus. Udah bagus berarti. Jangan semua itu harus 100%. Udah 80% itu udah rumus. Hal yang wajar ya Pak Dia. Itu bukan wajar, itu udah berhasil. Udah berhasil ya. Lebih daripada 50%. Jadi bisa dihitung dari situ. Setiap meeting yang menyerap 80% dari peserta itu udah bagus. Iya benar. Itu secara teori. Berarti bicara suka dan tidak suka kita lihat. Ini berapa banyak ini? Iya. Iya. Yang seperti dulu Pak De bilang kan. Banyakan yang suka, banyakan yang tidak. Gitu. Kalau banyakan yang suka lanjutkan. Berarti mereka senang. Kalau bicara yang tidak suka, yaitu hanya ya ada ya. Ya itu perlu pembuktian. Pembuktian. Yang nggak suka, saya buktiin nih, saya ini benar gitu. Bukan yang nggak suka diabaikan, bukan. Nah itulah sebetulnya yang 20% itu motivasi. Saya buktikan nih, saya benar. Dan ketika sudah dibuktikan ikut. Nah itu. Tahu gak Pak De? Ikut juga dia. Yang dulu di luar daripada ekspektasi saya. Tanpa tidak disengaja, tidak apa, tiba-tiba dia, saya bilang luar biasa. Teman saya yang tadinya tidak yakin gitu, yakin Gus ikut, dia bilang gitu, yakin ikut, saya bilang ikut bener. Jadi diam-diam ternyata dia support juga secara diam-diam gitu. Iya. Jadi semua itu emang harus tahu ilmunya. Kalau nggak tahu ya nggak ketemu. Maksudnya itu dengan dasar itu kita rubah yang 20% itu, jangan kita jadi kendor gitu. Sebagai motivasi, saya ingin buktikan kepada yang 20% itu bahwa kita bisa ya. Dan kita emang bener nyantunin misalnya. Kadang yang 20% ini suka tekanannya lebih kenceng dibanding pasti itu. Apalagi ketika saya udah mulai bergerak, saya bilang gitu, udah apaan sih Gus, ngapain sih, dia bilang buset, saya bilang begitu. Cuman bener kata Pak De, yaitu jadikan motivasi aja lah saat ini. Jadi orang itu ya namanya ya
kayak gitu tuh nggak setiap orang akan mengerti sih. Iya sih. Tidak semua orang itu akan suka juga gitu. Karena kan ketidaksukaan itu karena kita di depan, bukan kita di belakang. Padahal secara ini mereka di depan tuh sebenarnya kalau kita pikir-pikir. Cuman mereka tidak menyadari saja. Mereka kadang orang-orang itu hanya fokus pada cover kita, dia melihat. Padahal orang-orang itu banyak loh, orang-orang dia sebenarnya sudah lebih, karena melihat kita terlalu dari sudut pandang dia, kok saya nggak punya ini gitu loh. Jadi dia merasa aduh, oh hebat ya dia ya, bisa begini. Sebenarnya bisa semua orang itu. Semua orang itu kan dianugerahin lain nggak sama keahliannya. Ada orang itu sebagai, walaupun secara struktural itu bukan pejabat tinggi, tapi dia bisa menasihati pimpinannya. Itu banyak yang begitu. Misalnya kalau ada masalah, kadang-kadang ngomong ke anak buah yang mana nih yang bisa saya ajak ngobrol. Ya, pada dasarnya bos itu kan ada gini, ada yang seneng di saat dia susah itu, ada yang suka bercanda, ada yang religi, artinya secara itu untuk kan tenangan jiwa dia. Itu makanya di antara dua tipe aja lah, jangan banyak dulu contohnya. Di saat ini pasti pemimpin itu ada dua ini. Wah, nih misalnya kayak Pak Gus nih, kalau yang hati ke hati Pak Gus, yang pengen ketawa-ketawa, yang lain pasti ada. Bener Pak De, bener. Coba aja. Iya benar. Cuman kayak gitu kan orang cara melihatnya itu kadang-kadang nggak utuh penyampaiannya. Coba sampean perhatiin, nah jadi pimpinan situ misalnya pasti ada yang kayak gitu. Ada emang ada. Ya. Kalau saya dulu dari level juragan sampai karyawan biasa, saya bisa masuk gitu. Mau diajak ngomong religi, ayo. Mau banyol-banyolan, lucu-lucu. Aduh, saya juga kadang begitu loh Pak De. Saya ketemu temen dia bilang gitu. Ya ketemu ya ketawa-ketawa gitu. Coba kalau lagi ngomong serius, kita ngomong serius. Mau ngajakin ngomong agama, ayo gitu. Makanya emang kadang kita harus bisa menempatkan posisi kita. Sama kayak saya ngobrol sama Pak Ade gitu kan. Ini kayak gini, saya tempatkan, oh ngobrol sama Pak Ade itu ngobrolnya seperti ini. Oh ketemu juga lucunya, kita ketawa-ketawa. Kita nggak usah serius-serius terus. Jadi orang hidup kan sebetulnya setiap kita ingin melangkah itu kalau mau mengevaluasi sebetulnya misalnya sama pimpinan itu kalau di atas tahun harus tahu karakter. Jangan pimpinan kita yang tahu kita, tapi kita harus tahu pimpinan. Kenapa? Kalau pimpinan itu egonya lebih tinggi. Kalau kita nggak tahu pimpinan, ya dicuekin ya. Ya enggak? Iya. Kalau kita pengen dekat pimpinan, tapi ada juga yang giliran pengen maju tapi jauh dari pimpinan, nggak mungkin lah. Iya sih memang sepadan. Nah, kita kadang kalau mau maju harus dekat sama pimpinan, semuanya juga begitu. Jangan beranggapan dekat dengan pimpinan itu menjelekin orang lain. Itu yang anggapan pada umumnya kayak gitu. Yang penting kita nggak jelekin orang lain, dekat dengan apa-apa. Menurut versi saya, dan itu sudah terbukti. Karena apa? Kita bisa
Di saat bos kita pengen apa, kita ya layani, namanya kita bawahan. Jangan setiap orang yang deket itu pasti sibuk, pasti selalu dipanggil. Nah itu yang suka anak buah nggak terima di situ. Tapi itu emang yang harus dilaksanakan sama orang-orang yang deket dia. Yes. Karena kepercayaan. Kalau nggak mau sibuk ya biasa-biasa aja. Biasa aja. Nggak ada istimewanya. Dan ini sebagai rumus nih. Jadi orang itu jangan mengandalkan akalnya aja. Dikala kita buntu itu harus minta sama yang kuasa. Di saat buntu itu juga berdoa di situ. Kalau nggak percaya buktiin lah. Iya bener Pak De. Misalnya secara otak buntu nih harus kemana nih, itulah harus minta di situ. Pasti langsung ada jalan, ada pemikiran. Oh iya ini pemikiran-pemikiran itu yang di luar daripada pemikiran kita ya. Nah, itulah namanya petunjuk kayak gitu. Cuman orang nyadari itu petunjuk apa nggak ngerti. Nggak ngerti. Tapi emang bener loh Pak De. Kayak saya waktu itu lagi bener-bener down, tiba-tiba aja di pikiran, udah kesana. Saya bilang, ngapain ke sono, saya bilang begitu. Ternyata setelah ketemu orang itu ngobrol, kita ngobrol lah dari hati ke hati. Pulang dari sono saya lega. Leganya cuma ngomong gini, Tuhan terima kasih ya. Ternyata masalah saya tidak lebih berat daripada masalah dia. Ternyata ada orang masalahnya lebih berat dari saya. Itu aja udah satu petunjuk yang luar biasa kalau menurut saya gitu loh Pak De. Jadi saya mikir, wah ternyata masalah gue nggak lebih berat daripada mereka, ya sudah lah, jalanin aja lah gitu. Nah disitulah letak ilmu di situ. Dan itu pun boleh dipraktekin sama orang lain. Kalau bahasa saya, iman itu perlu dibuktikan. Iman itu perlu dibuktikan ya. Dengan apa? Kalau nggak tahu caranya ya kayaknya di luar jangkauan. Iya sih Pak De. Saya percaya kok apa yang Pak De bilang begitu. Ketika kita niatkan, mau ngapain kita niatkan, pasti Tuhan ngasih jalan. Contoh yang paling real di tahun ini adalah ketika saya ada orang namanya Pebi. Saya tuh mau bantu dia, kan ada yang biasa WA saya gitu. Saya itu emang kadang Tuhan itu menghadirkan kita di saat dan momen yang tepat. Kenapa saya bilang di saat dan momen yang tepat? Jadi ketika itu memang secara ini finansial juga lagi ini sayanya ada. Terus saya pengen ke sono, pengen survei, cuman kok hati itu belum pingin gitu loh Pak De. Bukan belum pingin sih, ada aja ketika mau ke sono ada aja inian. Untuk nggak jadi ke sana itu. Iya, nggak jadi ke sana. Entah dianya ke rumah sakit, entah saya pas dia bisa sayanya nggak bisa gitu loh. Sampai ending ceritanya saya itu bisalah berkunjung ke sana. Itu juga sebelum berkunjung ke sana saya dulu sempat bantu orang ya, puji Tuhan lah ada rezeki sedikit gitu. Ada rezeki pada sedikit. Saya itu kok dari siang tuh ke sono gitu terus. Udahlah, saya ngikutin kata hati aja. Pulang kerja saya ke sana. Pas sampai sana kondisinya emang sangat gimana ya, dia pakai tabung oksigen, tangannya udah pada bengkak. Ternyata dia harus cuci darah dari seminggu yang lalu. Jadi ini cuci darah udah telat Pak De. Nah, terus saya bapaknya itu bolak-balik rumah sakit untuk dokternya bilang
dia suruh datang tanggal berapa gitu. Waduh, kalau itu terlalu jauh untuk cuci darah. Orang itu aja saya kesana udah bengkak badannya, tangannya udah pada bengkak semua Pak. Ending ceritanya saya bilang begini, sudahlah bawa ke rumah sakit aja langsung. Saya bilang gitu, bawa ke rumah sakit aja langsung. Tapi nanti kalau di rumah sakit, saya bilang ya kita nggak tahu lah di rumah sakit nanti seperti apa. Saya bilang kalau misalkan kamu nggak dibawa ke rumah sakit, di rumah pun percuma. Kalau dibawa ke rumah sakit udah pasti ditanganin, tidak mungkin tidak ditanganin, saya bilang gitu kan. Karena emang kondisinya emang udah benar-benar parah banget lah Pak. Oh ya sudah. Terus bapaknya bingung, bapaknya ngomong begini sama saya, ya Pak, ini saya mau ke rumah sakit aja lah bawanya. Cuma nih secara finansial, ya. Saya bilang udah nggak usah pikirin, saya bilang gitu. Pas banget saya ada rezeki.